Dan untuk membahasnya lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut, kita sudah terhubung dengan AKBP Supriyanto, Kapolres Morowali. Selamat sore, Pak Supriyanto. Selamat sore, Mbak. Sore, Bapak. Boleh di-update kembali, Pak, bagaimana kemudian hasil dari penyelidikan terkini terkait dengan meledaknya tungku smelter di Morowali ini, Pak? Untuk sampai saat ini, kami masih di TKP, Mbak. Kegiatan olah TKP masih berlangsung, belum selesai. Tim lapor, tim kami, tim gabungan, baik dari Polres, Polda, kemudian di backup juga dari Barreskrim Mabes Polri, masih bekerja untuk olah TKP. Jadi kami belum bisa menyimpulkan atau menganalisa apa penyebab insiden kemarin. Kemudian saksi-saksi kita juga masih ambil keterangan sampai saat ini juga masih berlangsung. Jadi hasilnya juga belum dilaporkan kepada kami, Mbak. Ini masih bekerja di lapangan. Oke, baik. Kami ingin menginformasi ataupun mengkonfirmasi begitu, apakah benar ada informasi terkait dengan penyebab peristiwa ini berawal dari pemasangan plat dan memicu ledakan ini, Pak? Apakah bisa dijelaskan? Itu baru dugaan awal kami bahwa itu di TKP kan sebuah tungku, Mbak. Tungku ini sudah tidak operasional selama kurang lebih 2 hari karena diduga ada kerusakan sehingga dilakukan perbaikan. Nah, pada saat perbaikan itu ada tim dari teknisi perusahaan sedang memperbaiki, tiba-tiba kayak semacam ada ledakan dari tungku, lapisan luar tungku itu, kemudian disertai oleh semburan api, Mbak, sehingga memicu adanya kebakaran. Itu kejadian di lantai 2, karena kebakaran ini agak besar apinya sehingga merambat sampai ke lantai 3. Itu dugaan awal seperti itu, Mbak, tapi untuk kepastian nanti kan kami menunggu hasil dari olah TKP yang dilaksanakan oleh tim gabungan baik Inapis Polda Sulteng maupun Puslapor yang mengirimkan tim, kemudian lapor dari Polda Sulawesi Selatan. Oke, artinya kalau tadi ada tungku yang kemudian terbakar, apakah memang terjadinya ini karena ada unsur kelalaian begitu, Pak, atau seperti apa? Kalau dilihat dari unsur kelalaian mungkin kami juga belum bisa menyimpulkan, tapi untuk sementara kayaknya sih karena sudah didiamkan, Mbak, ya. Didiamkan selama 2 hari baru dilakukan perbaikan. Ternyata ada insiden atau musibah itu. Makanya kami dari tim olah TKP akan memastikan dulu apa kira-kira penyebabnya. Kalau langkah antisipasi sih sebenarnya sudah dilakukan kalau dari situ, karena kalau begitu dimatikan tidak dioperasionalkan langsung diperbaiki itu yang mungkin nggak pas. Tapi kalau ini kan sudah didiamkan selama 2 hari, Mbak. Baik, lantas sudah berapa banyak, Pak, kemudian saksi dan juga yang diperiksa oleh pihak kepolisian dan juga alat bukti yang memang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian? Kalau saksi tadi malam sudah 4 orang kita lakukan interogasi. Kemudian sampai sore ini, yang hari ini, kegiatan hari ini, sudah 6 orang dan sampai sekarang, ini berita ini, pemeriksaan saksi masih berlangsung, Mbak. Untuk terkait barang buktinya, Pak, sudah ada apa saja yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian? Belum, Mbak, nanti selesai olah TKP, Mbak. Ini kan olah TKP kan belum selesai, Mbak. Baik, terkait dengan korban, Pak, terakhir kan ada puluhan informasinya korban yang kemudian terluka, 13 yang meninggal dunia. Apakah ada update terakhir dari jumlah korban akibat ledakan ini? Jadi untuk jumlah korban sampai saat ini, sesuai yang sudah disampaikan rilis Bapak Kapolda tadi malam, jumlahnya tetap 59 orang. Kemudian tadi malam kan yang meninggal 13. Ya. Namun tadi siang pukul 11, sekitar pukul 11.30 WITA, dari korban yang kemarin dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali itu ada yang meninggal lagi 1 orang, Mbak. Oke. Artinya korban meninggal dunia totalnya saat ini sudah ada 14 orang ya, Pak, ya? Orang. Kemudian yang saat ini berada di
rumah sakit umum daerah masih 28, kemudian yang masih di klinik perusahaan yang menjalani observasi lanjutan 3 orang. Oke, baik. Lantas informasinya Bapak sudah berada di lokasi ataupun di TKP untuk kemudian melakukan olah TKP di sana. Untuk kondisi terkini di lokasi seperti apa, Pak? Apakah memang saat ini kondisinya masih berbahayakah sehingga dilakukan pengamanan atau seperti apa? Kalau dibilang membahayakan sebenarnya, tapi hasil sterilisasi dari tim kami itu sudah tidak membahayakan, namun standar operasi prosedurnya tetap harus kami amankan dulu. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam area TKP, kemudian namanya musibah kan kita nggak tahu Mbak, nanti tiba-tiba ada kejadian lagi. Meskipun secara teknis tim kami sudah memastikan bahwa ke TKP aman. Baik, kita tunggu bersama bagaimana kemudian hasil dari olah TKP yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kami harapkan bisa diketahui secara pasti begitu ya Pak, apa kemudian menjadi penyebab dari ledakan ini. Terima kasih banyak AKBP Suprianto, Kapolres Morowali yang sudah bergabung di Berita 1 sore hari ini.